Kita ke informasi pertama, saudara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Selasa siang membuat Jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terendam banjir. Selain hujan deras, banjir juga diperparah karena luapan Kali Kewangan di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Akibatnya, akses jalan yang menghubungkan Jakarta dan Tangerang terhambat. Akibat banjir ini, saudara, kendaraan yang melewati Jalan Ciledug Raya harus melambat, bahkan sebagian terpaksa berputar balik. Sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Saudara, polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba di Cakung, Jakarta Timur. 52 kg ganja disita dari lokasi. Ayo Pak, yang ini Pak. Pak, sini Pak, sini Pak, sini Pak. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan narkoba di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Di lokasi, polisi menangkap 2 orang pelaku yang merupakan pengedar dan menyita barang bukti berupa ganja seberat 52 kg. Kedua tersangka bertugas menyimpan dan mengantarkan narkoba kepada pembeli dengan imbalan sebesar Rp200.000 per kilogram. Ayo Pak, yang ini Pak. Pak, sini Pak, sini Pak, sini Pak. Dipicu kesalahpahaman antara siswa di sekolah, puluhan rumah di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan dibakar massa. Kerusuhan bermula dari insiden di lingkungan sekolah saat proses pembelajaran berlangsung di Kota Elaim, Yalimo, Papua Pegunungan. Itu suara beluru itu. Suara beluru. Salah satu siswa diduga mengeluarkan ucapan yang diduga menyinggung temannya sehingga memicu kericuhan antar beberapa siswa. Aksi ini berlanjut di luar lingkungan sekolah hingga membuat beberapa kios dan rumah warga terbakar. 1 orang polisi terluka saat mengamankan lokasi. Polisi masih berjaga di lokasi mengantisipasi kericuhan kembali terjadi. Yang kemarin Pak itu. Itu suara beluru itu. Suara beluru. Saat ini sedang dilakukan upaya-upaya pencegahan, penanggulangan antara stakeholder terkait, baik aparatur pemerintah yang ada di Kabupaten Yalimo dan aparat keamanan di Kabupaten Yalimo. Tabung gas meledak di Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. 2 orang terluka dan 3 rumah mengalami rusak berat. Sebelum ledakan terjadi, warga menyebut sempat mencium bau gas sejak Selasa pagi di sekitar lokasi. Ledakan terasa hingga radius 50 meter yang membuat satu bangunan yang dijadikan 3 rumah mengalami rusak berat. Diduga tabung gas meledak saat pemilik rumah tengah mengganti tabung gas yang bocor di rumahnya di Kelurahan Babakan Sari, Kiara Condong, Bandung. Akibat ledakan ini, 2 orang mengalami luka-luka. Ibu Ika datang untuk memastikan untuk gas yang awal. Nah, saat memastikan gas awal itu, terjadilah ledakan. Korban penjual dan pemilik rumah, Bu Nur Hayati dan Ibu Ika. Berikutnya, saudara, akses jalan rusak. Seorang lansia meninggal dunia saat ditandu menuju rumah sakit di Tanggamus, Lampung. Perjalanan 5 kilo untuk menuju rumah sakit. Seorang lansia warga Dusun 2 Ekong, Sanggi Unggak, Tanggamus, Lampung terpaksa ditandu sejauh 5 km menuju rumah sakit karena akses jalan rusak dan membuat ambulans tak bisa mencapai lokasi. Pasien ditandu hingga ke area jalan raya untuk bisa dijemput ambulans. Namun di perjalanan menuju rumah sakit, pasien meninggal dunia. Warga akhirnya membawanya kembali ataupun membawa jenazah kembali ke rumah duka untuk dimakamkan. Dia udah bolak-balik juga berobat ke rumah sakit, ke puskes, dan pas kemarin itu memang dia sempat krisis dan sempat dibawa mobil ambulans sampai ke Wonosobo, tetapi tidak sampai ke Islamik. Dia berlepas di sekitaran Wonosobo.
Komisi Pemilihan Umum membatalkan keputusan tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Dokumen persyaratan yang dimaksud meliputi EKTP, akta kelahiran, SKCK, surat keterangan rumah sakit, ijazah, hingga LHKPN. Ketua KPU Afifuddin bilang pembatalan keputusan dilakukan setelah mendengar aspirasi dari banyak pihak. Sebelumnya KPU mengeluarkan keputusan nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan capres-cawapres sebagai informasi yang tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut kita medomani aturan-aturan yang sudah ada. Berikutnya, saudara, banjir yang melanda Bali menyebabkan sejumlah warga kehilangan harta benda, bahkan tempat tinggal. Seorang pelajar pun harus mengais sisa banjir untuk mencari perlengkapan sekolahnya yang hanyut terbawa banjir. Banjir yang melanda Bali pada 10 September lalu memberikan duka mendalam bagi warga Bali. Tak sedikit dari mereka harus kehilangan harta benda karena air bah yang datang secara tiba-tiba. Komang Yuli Agustin salah satunya. Walaupun kondisi belum kembali normal, pelajar kelas 10 di kota Denpasar ini harus terus melanjutkan hidup. Untuk melanjutkan sekolahnya, Komang harus mengais sisa-sisa banjir, mencari seragam dan buku sekolah yang masih bisa ia gunakan. Dan buku saya udah terendam semua dan baju-baju saya udah kena lumpur, udah habis semua sih. Saya nggak tahu nanti pakai apa gitu. Hal yang sama juga dirasakan Igede Adiatma Pramanaya. Seragam dan sejumlah peralatan sekolahnya hilang terbawa banjir. Udah nggak bisa dipakai. Hancur sih, tapi kecuali buku agamanya sama PPKN yang saya punya. Seragam sekolahnya juga kena? Ya. Terus? Semuanya hilang kecuali buku pramuka. Sekolah di Bali memberikan dispensasi kepada siswa yang terdampak banjir untuk mengurus keperluan mereka di rumah. Pihak sekolah memberikan tenggang waktu hingga 1 minggu bagi siswanya untuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk kembali ke sekolah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi menangkap 4 pelaku penjarahan mesin ATM berisi uang ratusan juta rupiah saat kerusuhan di DPRD Makassar. Mesin ATM ini, saudara, dibuang pelaku di sebuah kubangan di Paranglo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Unit Jatanras Polrestabes Makassar bergotong royong mengangkat mesin ATM dari sebuah kubangan di Paranglo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mesin ATM ini dibuang 4 pelaku usai menjarah mesin tersebut ketika terjadi kerusuhan di DPRD Makassar pada Jumat 29 Agustus lalu. Kasus ini terungkap setelah polisi mengidentifikasi seorang pelaku hingga akhirnya menangkap 3 pelaku lainnya. Para pelaku menjebol dan membongkar mesin ATM yang berisi uang senilai 320 juta rupiah dan hasilnya dibagi rata ke para pelaku. Di wilayah Makassar kan ada ATM, ada ATM sosial itu, ya mereka sempat menjebol itu dan mereka bongkar, mereka
mereka ambil uangnya dan ini sudah tertangkap pelakunya sebagian. Jadi orang-orang yang datang ini pada saat itu adalah orang-orang yang memang sudah niat untuk melakukan tindak pidana. Orang-orang yang sudah niat untuk melakukan penjara. Jadi tidak ada demonstran hari ini. Polisi masih mengejar rekan pelaku lainnya, mengingat saat melakukan pencurian mesin ATM tersebut mereka berjumlah puluhan orang. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar.